wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi Ahmad dengan NIM 225081126. Di sini saya akan mempresentasikan yang tema yang berjudul pengujian perangkat lunak guna untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum pengujian perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bapak Fajri Rahmat Umbara. Langsung saja kita masuk ke materi. Pertama itu ialah tujuan pengujian perangkat lunak. Pengujian parameter ini adalah bertujuan untuk menemukan defek dan error, menilai kesesuaian dan spesifikasi, mengevaluasi performa dan kualitas software. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan bahwa software sesuai kebutuhan, berfungsi dengan benar, dan memiliki performa serta kualitas yang dapat diterima oleh customer atau user. Definisi pengujian menurut para ahli adalah Myers mengatakan pengujian adalah proses mengeksekusi software untuk mencari kesalahan. Hazel juga berkata membangun kepercayaan terhadap sistem. Gisela juga menegaskan bahwa pengujian hanya bisa menunjukkan kesalahan bukti ketiadaannya. Ya. Nextnya itu ialah ada verifikasi dan validation. Verifikasi memastikan kita membangun produk dengan benar. Are we building it right? Dan validasi adalah memastikan produk yang kita bangun adalah yang dibutuhkan. Are we building the right one? Selanjutnya, aktivitas pengujian. Aktivitas pengujian dibagi 4 tahapan, yaitu perencanaan, pembuatan test case, eksekusi pengujian, dokumentasi hasil. Adapun strategi pengujian yaitu unit testing, integration testing, system testing, dan juga acceptance testing. Yang nanti saya akan jelaskan satu persatu mulai dari. Adapun pengujian black box. Pengujian black box ini ialah pengujian berdasarkan fungsionalitas saja, yaitu bagaimana kita menginput dan mengoutputkan sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai dengan spesifikasi yang requirement sebelumnya yang sudah dikumpulkan. Adapun pengujian white box ini dilakukan apabila ada kesalahan atau bug terhadap pengujian black box AI. Pengujian white box ini ialah bersifat transparasi, melihat langsung ke dalam kode tersebut atau melihat kode-kode dan strukturnya. Tekniknya itu bisa menggunakan control flow dan juga psychometric complexity. Selanjutnya untuk strategi pengujian itu kita akan bahas satu persatu. Pertama itu ialah unit testing. Sebelum masuk ke unit testing ialah ini ada pengujian berdasarkan rekayasa kebutuhan, analisa kebutuhan, rancangan umum rinci, pemrograman, pengujian unit dan integrasi, dan deployment dan perawatan. Analisa dan kebutuhan, rancangan umum dan rinci ialah masuk ke dalam rancangan pengujian atau rencana pengujian. Pemrograman eksekusi pengujian, pengujian unit dan integrasi masuk ke dalam laporan pengujian, deployment dan perawatan atau maintenance. Implementasinya adalah proses evaluasi terhadap sebuah perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan, bebas dari kesalahan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini dilakukan dengan menguji berbagai aspek seperti fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kompatibilitas sistem. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tujuannya ialah menemukan bug, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak, memastikan kualitas, meningkatkan keamanan, memastikan kinerja optimal, menghindari kegagalan sistem,
Mengurangi risiko kegagalan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna atau perusahaan yang ingin membuat software. Menjamin kepuasan pengguna, memastikan para lunak digunakan untuk dan memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Proses pengujian para lunak terdiri dari beberapa tahapan itu requirement analysis, test planning, test case development, dan test environment setup. Oke, langsung saja. Untuk melakukan pengujian ini ialah kita memakai tools SMPP. Pastikan Anda untuk mengunduh SMPP dari situs resminya. Terus kita mulai menjalankan SMPP tersebut, kita install, kita konfigurasi, lalu kita nyalakan. Setelah itu kita masuk ke dalam eh, black box testing dulu dan identifikasi fokus pengujian. Identifikasi fokus pengujian itu dibagi berdasarkan kode uji. Di sini kita melakukan identifikasi pengujian terhadap sistem aplikasi library manajemen sistem berbasis website yang dikembangkan untuk memfasilitasi pengelola buku, jurnal, dan data pengguna secara daring oleh pengguna pustakawan dan admin. Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti pencarian buku, peminjaman dan perpanjangan buku, manajemen data buku pengguna, permintaan kepada pustakawan serta pembuatan laporan. Adapun kode ujinya yaitu UC01. Dengan use case login, pengguna atau pustakawan membuat halaman login dan memasukkan kredensial untuk mengakses sistem. Kode uji yang kedua, UC02 pencarian buku. Pengguna memilih kriteria pencarian berdasarkan judul, penulis, kata kunci, yang melihat daftar buku yang sesuai. Kode uji yang ketiga, peminjaman buku. Pengguna mengisi data peminjaman untuk buku yang dipilih dan mengkonfirmasi peminjamannya. Yang keempat, perpanjangan buku. Pengguna mengajukan perpanjangan masa pinjam buku yang telah dipinjam sebelumnya. Kode yang kelima, mengolah data buku. Pustakawan dapat menambah, mengedit, dan menghapus data buku yang tersedia di perpustakaan atau perut. Mengolah data pengguna, pustakawan melihat data dan mengatur data pengguna yang terdaftar di sistem. Permintaan pustakawan, pengguna mengajukan permintaan tertentu, misalnya peminjaman buku khusus atau perpanjangan, yang kemudian dikonfirmasi oleh pustakawan. Selanjutnya ialah pengguna bisa melakukan logout dari sistem dan aman setelah menyelesaikan aktivitasnya. Dan juga pustakawan di kode uji yang ke-10, laporan peminjaman, pustakawan membuat dan melihat laporan tentang peminjamannya. Adapun tabel pengujian ini dilakukan secara black box. Yang pertama itu login pengguna pustakawan, fungsinya verifikasi akun, kasus uji pengguna login ke sistem dengan menginput username dan password, prosesnya verifikasi kredensial dan akses sistem, ekspektasinya halaman utama aplikasi terbuka. Real yang terjadi adalah halaman utama muncul sesuai dengan inputnya. Kesimpulannya berhasil, kasusnya pencarian buku, dengan sefungsi itu cari buku, pengguna mencari buku, judul penulis atau kata kunci, filter dan tampilkan daftar buku. Daftar buku sesuai pencarian tampil, daftar buku muncul sesuai pencarian. Ini juga kesimpulannya berhasil. Selanjutnya peminjaman, isi form pemesanan, fungsinya pengguna mengisi form, nama, tanggal, jumlah buku, prosesnya ialah validasi dan sistem dari peminjaman, ekspektasi output yang terjadi adalah data peminjaman tersimpan, realnya adalah data tersimpan dengan benar, berhasil. Perpanjangan buku, ajukan perpanjangan. Pengguna mengajukan permintaan dan perpanjangan dengan ID buku, tanggal perpanjangan, validasi dan simpan perpanjangan. Ekspektasinya adalah permintaan perpanjangan berhasil proses. Nyata yang terjadi adalah perpanjangan berhasil benar-benar dilakukan. Mengelola data buku, tambah, edit, dan hapus atau kurus pustakawan, data buku baru, simpan perubahan atau hapus, data buku terupdate, ekspektasinya data buku diperbarui atau dihapus.
yang terjadi. Mengelola data pengguna, edit data pengguna, stakawam mengelola data pengguna, simpan perubahan, data pengguna terupdate, data pengguna terbaru dan berhasil. Permintaan pustakawan, konfirmasi permintaan. Pustakawan, konfirmasi permintaan, itu ID permintaan. Update status permintaan terkonfirmasi, ekspektasinya di saat proses terjadi adalah status berhasil, terbaru atau berhasil. Logout juga keluar dari sisi sistem, akhir sesi pengguna, halaman login muncul kembali, pengguna keluar dan halaman login tampil. Jadi saat proses loginnya dan proses logoutnya itu dia akan menampilkan halaman login lagi. Ini dibuat secara black box. Selanjutnya adalah pengujian secara white box. Ini memakai sistem complexity cyclomatic complexity atau control flow graph juga ada di sini. Pertama itu ialah kita menguji update profil pengguna. Di sini dipecah beberapa node atau kode, yaitu yang pertama if post submit masuk ke dalam kategori satu, get 2, where all know 3, if koneksi query SQL kategori 4, dan ada pengkondisian masuknya ke 5. Adapun grafnya yang sudah dibuat yaitu seperti ini. Bisa kita lihat. Penghitungan kompleksitas siklomatik adalah jumlah edge 6, jumlah node adalah 5. Ditemukan adalah 1, 2, 3, 4 itu query berhasil, 1, 2, 3, dan kelima adalah query gagal. Jalur eksekusinya ialah 1, 2, 3, 4 adalah data berhasil diupdate, hasil uji sesuai, 1, 2, 3, 5 muncul alert error sesuai. Form belum disubmit, tidak sesuai, ini tidak diuji jalur eksekusinya. Permintaan pengembalian buku juga sama seperti ini, dia dibagi notnya, dan di sini notnya itu ada 8. Dan bisa kita lihat grafnya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari jumlah edge 7, dari jumlah edge 8, ini ada kesalahan penulisan, dan not yang ditemukan adalah 6. Jalur eksekusinya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung meredirect, atau 1, 2, 3, 4, 7 ke 8. Saat proses eksekusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, request berhasil, muncul error request sends atau sesuai. Jika 1, 2, 3, 4, 7, 8, request gagal, alert already sent sesuai. Jika 1, 2, 3, 4, error koneksi, tidak ada alert system error. Dan hasil ujinya, apakah error ditangani? Belum. Selanjutnya ialah pengajuan perpanjangan buku. Dibagi ada 9 not. Di sini ada pengkondisian, apakah query berhasil. Kompleksitas psikomatiknya adalah ini, bisa kita lihat. Alur eksekusinya 1, 2, 3, 4, 5, query berhasil eksekusi, permintaan dikirim. 1, 2, 3, 4, 6, query gagal. Jika entry permintaan sudah pernah dikirim. 1, 2, 3 tanpa eksekusi, variabel kosong tidak valid. 1, 2, 3, 4, 5, redirect sukses. 1, 2, 3, 4, 6, redirect sukses, tapi ada request already sent. 1, 2, 3, error, atau tidak dijalankan dan belum tangani. Ini adalah pengujian secara white box, melakukan uh, cyclomatic complexity dan control flow graph.
Selanjutnya dialah setelah SMP tadi sudah kita install, kita akan melakukan download dependencies. Dependencies ini adalah dilakukan Download dependencies ini yang dilakukan untuk menguji secara unit testing atau automation unit testing. Pertama-tama ialah kita buat dulu PHP unit yang bisa kita download, ialah dengan cara buka folder baru di dalam C, temp, htdoc yang sudah kita download, beri nama misalkan PHP unit, terus kedua kita buka command prompt, arahkan direktorinya ke alamat folder yang telah dibuat sebelumnya, misalkan kita buatnya di dalam htdocs, terus beri nama PHP unit, dan juga yang ketiga itu download resource PHP unit melalui Composer dengan cara menjalankan perintah berikut. Composer require PHP unit. Sebelumnya kita sudah melakukan download atau menginstal Composer di modul sebelumnya. Terus selanjutnya adalah setting environment variable. Pada bagian path, tambahkan alamat bin yang ada dalam folder yang telah dibuat sebelumnya. Terus yang kelima adalah tutup CMD-nya, lalu kembali setelah itu tes apakah PHP-nya sudah terinstall dengan baik atau tidak. Dan bisa dijalankan di seluruh direktori dengan cara menjalankan instruksi PHP unit min version. Oke, ini ialah gambar proses instalasi atau menginstal PHP unitnya menggunakan Composer. Sebelumnya itu teman-teman harus bisa mendownload Composer ya yang sudah dilakukan pada modul sebelumnya. Yang kedua adalah hasilnya penginstalan. Hasil penginstalan maka akan keluar file-file dan folder-folder seperti ini di dalam PHP unit. Di dalam tadi kan kita masukkan ke dalam htdocs, PHP unit, dan langsung ke dalam vendor ada seperti ini. Dan ini ada atur path pada folder bin. Jadi di dalam PHP unit itu ada folder bernama vendor dan juga ada folder bernama bin. Kita copy cmd lalu kita masukkan ke alur path foldernya di setting environment variable. Selanjutnya kita cek dengan sintak PHP unit min version. Jika sudah terinstall maka akan tampilan seperti ini. PHP unit 12.0.0 by Sebastian Bergman and contributors. Jika sudah kita install, maka kita akan lanjut pengujian. Di modul selanjutnya itu ialah kita melakukan pengujian. Yang pertama itu adalah pengujian berdasarkan kelas baru yang sudah kita buat. Kita akan menguji dengan mengikuti langkah-langkah ini. Pertama yaitu ya buat file baru di folder bin tempat PHP unit sudah terinstall. Beri nama file tersebut my class dan isi dengan kode yang diperlukan. Nih, kita masukkan kode ini nih. Selanjutnya buat juga file baru di folder bin tadi, beri nama subtest1.php dan isi dengan script testnya. Buka cmd, command prompt, lalu arahkan directory ke folder bin tempat PHP unit berada. Subtest kita masukkan sintaks seperti ini. Selanjutnya jalankan file testnya dengan perintah berikut php unit subtest 1.php. Di file subtest 1.php terdapat metode test sub yang berisi instruksi tersebut. Ubah isi metodenya test sub sesuai instruksi yang diberikan. Jalankan lagi file testnya lewat cmd dengan perintah php unit test 1. Yang tadinya kodenya seperti ini, kita ubah lagi menjadi seperti ini. Kita mendapatkan
Kita menambahkan beberapa atau mengganti sintak kode di dalamnya. Jika sudah berhasil, kita melakukan pengetesan dengan cara PHP unit start test 1. Ialah dengan cara PHP unit kita panggil filenya. PHP unit start test 1 berhasil, ya runtime PHP 8.2.12 dengan time 00021 memori 8, megabyte yang sudah disimpan, sudah dipakai oleh saya. Itu juga selanjutnya berhasil, PHP ini Sabtu 1 juga. Yang kedua ini adalah buat file baru bernama testable. Di dalam folder bin tempat PHP ini sudah diinstal. Sifat tersebut sesuai instruksi yang diberikan. Selanjutnya buat lagi file baru bernama testable.php di folder bin yang sama. Masukkan kode pengujian di dalam file ini, buka command prompt, lalu arahkan ke directory folder bin di tempat kamu menyimpan file PHP ini. Kita buat dulu test table nih. Test table ini kita isi sintak di dalam file itu seperti ini. Terus yang kedua ialah buat file baru bernama testable test.php. Seperti ini. Kita masukkan sintak ini. Selanjutnya kita panggil atau kita tes menggunakan PHP unit. Ingat ya teman-teman, ini tuh eh, file-filenya itu harus masuk ke dalam folder yang tadi sudah kita buat yaitu PHP unit. Jika sudah, kita masuk ke vendor bin PHP unit testable test.php, maka kita akan uji dan menghasilkan runtime seperti ini. Adapun testable yang kedua ini mirip-mirip. Jika ada kesalahan, nah, dia akan memberitahu this was failure PHP testable system property false, system property is false. The failure asserting that true is false. Ada failures di sini. Tes kedua, assertion dan mendapatkan failures 1 itu cacat. Oke, ini adalah melakukan testing berdasarkan unit testing. Selanjutnya adalah kita melakukan pengujian secara integration testing. Sebelum kita memulai untuk melakukan pengujian integration testing, kita harus tahu dulu nih, integration testing ialah bertujuan untuk memastikan bahwa modul-modul perangkat lunak yang telah diuji secara unit dapat bekerja bersama-sama secara benar. Digabungkan, pengujian ini berfokus pada antarmuka atau tampilan modul dan memverifikasi pertukaran data, pemanggilan fungsi, logika yang melibatkan lebih dari satu komponen. Tujuannya ialah untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi ketika modul saling berinteraksi. Kesalahan tersebut bisa berupa data tidak tampil, fungsi tidak berjalan sebagai semestinya, atau status tidak diperbarui sesuai proses. Tingkatan integrasinya antara unit setiap unit diuji setelah digabungkan. Unit dengan perangkat keras, integrasi subsistem yang melibatkan perangkat keras, subsistem ke sistem menguji secara keseluruhan serta penggabungan subsistem. Adapun kita melakukan analisis terlebih dahulu berdasarkan HRD yang sudah dibuat. Jadi kita lihat di sini ada user, ada libraries, book, maintenance, manage, recommendation, book option.
Yang kedua itu ada analisa dan tuliskan semua relasi dari kasus pengujian di atas. Apakah sudah benar? Ada admin book, admin dapat menambahkan data buku. Data buku tersimpan di sistem hasil yang diharapkan. Makanya kita lihat apakah hasilnya sesuai. Ada admin, kelas kedua yaitu student. Relasinya adalah admin mengelola data siswa tambah hapus edit. Data siswa berhasil disimpan dan ditampilkan. Nah, di sini ada kelas satu dan kelas 2 yaitu integrasi antara admin dan juga student, di mana admin itu bisa mengelola data siswa dengan bisa menambahkan, hapus, dan edit. Data siswa berhasil disimpan dan ditampilkan untuk student. Dan selanjutnya adalah integrasi admin dengan isu request. Admin menyetujui permintaan peminjaman. Data peminjaman tersimpan dan status buku dipinjam. Hasilnya sesuai. Adapun return request, modul return request dengan classbook, admin menyetujui pengembalian buku. Status buku kembali menjadi tersedia kalau sudah dikembalikan. Analisa tuliskan semua relasi antar modul. Login dengan data buku modul satu dan modul 2 login dengan data buku, relasinya ialah admin login lalu mengakses menu buku. Hasil yang diharapkan adalah menu data buku terbuka setelah login. Jadi di sini adalah melakukan session di dalam program. Apakah session ini berhasil atau tidak? Di sini ialah proses sessionnya itu ialah berhasil dan sesuai. Selanjutnya adalah login data siswa. Admin login lalu mengakses menu siswa. Menu data siswa terbuka dan sesuai. Login dan modul peminjaman kita tes. Admin login lalu mengakses permintaan peminjaman. Menu peminjaman dapat diakses dan sesuai. Modul satu login dan pengembalian. Admin login terlebih dahulu lalu mengakses menu pengembalian. Jika jika admin belum login, maka dia belum bisa mengakses menu pengembalian. Menu pengembalian dapat diakses setelah login. Hasilnya ialah sesuai. Analisa dan tuliskan semua relasi antar komponen. Ini komponen di Beacon digunakan bersama oleh semua modul. Jadi komponen untuk dbcon.php yang dibuat dalam uh, program kita ini ialah komponen dbcon ini dipakai semua modul untuk koneksi database. Komponen script dan CSS dilihat bersama oleh sebagian besar halaman di bagian termuka. Kode fitur SD01 login. Kode kasus uji K11, password salah, username admin, password 134, hasilnya gagal. Gagal login, data kosong, kita melakukan mengkosongkan data, username dan passwordnya kita kosongin, kita uji, maka menghasilkan gagal login. Dan ini berhasil ya, gagal. Terus jika misalkan data benar, username dan admin, password admin, berhasil login dan masuk, lulus, benar. Semua field terisi ialah dengan masukkan nama, NIS, nama, budi, alamat, dan nomor telepon data tersimpan, lalu berhasil. Ini ada proses tambah siswa. Jika salah satu fieldnya kosong, misalkan NIS, nama, alamat, dan nomor HP-nya misalkan tidak diisi, ialah gagal tersimpan atau gagal. Ini berhasil ya. Gagal di sini maksudnya itu berhasil. Tambah buku, semua field terisi, data buku tersimpan, berhasil. Fieldnya kosong, menghasilkan gagal simpan. Edit buku, data sesuai format, update penerbit buku, data buku berhasil berubah. Seharusnya hapus buku, data ada di database, kode buku A01, buku terhapus dari sistem, lulus. Melakukan peminjaman buku, kode A01 miss, tanggal peminjaman, semua field harus terisi dulu, data peminjaman tersimpan, buku dipinjam, lulus. Selanjutnya adalah proses pengujian table-table sudah dibuat di atas case dan melakukan pengujian. Kelas 1 dan kelas 2 relasi peminjaman dan anggota saat nama peminjaman data anggota diambil dari kelas anggota. Hasil yang diharapkan adalah data anggota tampil dalam form peminjaman atau
data student maksud saya. Peminjaman dan kelas data buku. Saat peminjaman data buku diambil dari kelas buku. Data buku tampil pada form peminjaman buku. Peminjaman, pengembalian, saat pengembalian dan peminjaman dihapus dari kelas peminjaman, data peminjaman terhapus ketika data pengembalian ditambahkan. Oke, nextnya ini adalah gunakan Blackboard Test untuk menguji dengan membuat tabel pengujian. Ini ada proses Blackboard Testing juga. Seharusnya ya, selanjutnya adalah sistem testing. Sistem testing ini kita bisa buat menggunakan Catalan Studio. Pertama-tama itu ya kita download dulu Catalan Studio dengan cara cek spesifikasi sistem. Pastikan komputer memenuhi persyaratan sistem minimum untuk menyalakan Catalan. Sistem yang diinginkan ialah Windows 7 ke atas dan macOS Zero ke atas. RAM di atas RAM 4 GB atau lebih dari 4 GB direkomendasikan ialah 8 GB. Java sudah terinstall Java atau Node.js khusus untuk pengujian mobile ya. Untuk Catalan Studio kunjungi https://catalan.com/download jika ingin mendownloadnya. Sistem akan otomatis mendeteksi OS dan menyalakan versi yang sesuai. Jadi ini udah otomatis. Untuk versi lama akses melalui HTTP GitHub Catalan Studio yang sudah rilis. Untuk Windows, jalankan Catalan Exe dengan klik dua kali. Pastikan pengaturan font Catalan dan OS default pada 100% agar elemen UI muncul sempurna. Aktifasi Catalan Studio jika belum punya akun. Buat akun baru saat pertama kali membuat aplikasi. Ini proses login. Jika sudah punya akun, login dan pastikan lisensi aktif sesuai jenis penggunaan, free atau pro. Konfigurasi untuk pengujian yaitu pertama web UI testing, install browser seperti Chrome, Firefox atau Edge, terus install ekstensi kata Automation Recorder untuk perekaman objek untuk kutip panduan konfigurasinya. Seharusnya mobile. Ini jika ingin melakukan testing untuk perangkat mobile, pastikan sudah menginstal Android Studio dan SDK emulator untuk Android. Hubungan perangkat fisik jika diperlukan. Menjalankan sampel project, akses melalui file dan sampel project. Pilih tipe proyek, web, mobile, atau API. Beri nama dan tentukan lokasi penyimpanan. Ini saat kita membuat project. File projectnya akan dibuka. Selanjutnya adalah kita melakukan pengujian sistem testing. Ditemukan pengujian performa dan kinerja. Aspek yang diuji, test case, aspek yang diuji, kriteria performa yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Waktu simpan data peminjaman kurang dari 1 detik, 0,00,3 detik sesuai. Waktu generate laporan pengembalian 1000 data yang dimasukkan kurang dari 1 menit dan 45 detik sesuai. Penggunaan memori RAM saat aplikasi berjalan ialah maksimal 15% dari 8 GB. 12% hasil testingnya itu ialah 12% dari 8 GB sesuai. Penggunaan prosesor hasil yang diharapkan ialah maksimal 20% dari Intel Core i5 3,3.2 GHz. Hasil yang terjadi saat di testing ada 70%. Ini sesuai karena maksimalnya ya 20%. Selanjutnya ialah pengujian stress testing. Pertama test case kita buat simpan data peminjaman massal. Skenario-nya stress uji ialah input 10.000 data peminjaman secara beruntun. Hasil yang diharapkan adalah sistem tetap stabil, tidak crash, seluruh data tersimpan. Hasil yang terjadi ialah sistem stabil, selesai dalam 3 menit, kesimpulannya ialah sesuai. Selanjutnya adalah akses serentak oleh banyak pengguna. Jadi kita login sebanyak 500 user, login melakukan peminjaman secara bersamaan. Hasil yang diharapkan ialah sistem tetap responsif tanpa error atau hang. Terdapat sedikit delay, kurang dari 2 detik. Itu masih bisa kita toler.
Kesimpulannya ialah sesuai. Seharusnya selanjutnya adalah beban tinggi pada database. Simulasi query, baca atau tulis intensif selama 10 menit. Skenario yang kita buat. Hasil yang diharapkan adalah nggak ada korup data, penggunaan research tetap dalam batas aman. Hasil yang terjadi adalah RAM naik ke 75%, sistem tetap stabil, kesimpulannya ialah sesuai. Dan selanjutnya adalah upload file gambar secara serentak. Kurang lebih upload 500 file gambar, kurang lebih memakan 2 MB per kurang lebih foto tersebut ialah 2 MB per file. Semua file berhasil diunggah, 496 sukses, ada 4 yang time out. Dan selanjutnya ialah pengujian konfigurasi. Adapun pengujian konfigurasi ialah test case. Pertama itu adalah simpan dan generate laporan. Perangkat yang diuji ialah menggunakan Novolog Intel Core i5 dengan 8 GB RAM menggunakan Windows 11. Proses yang diuji adalah simpan dan generate laporan. Hasil yang diharapkan adalah simpan kurang dari 2 detik, generate dari kurang 2 detik. Hasil yang terjadi adalah simpannya itu ya cuma 0,8 detik dan generate-nya 50 detik. Jadi nggak sampai 2 menit. Selanjutnya adalah simpan generate laporan menggunakan perangkat Asus ZenBox dengan Intel Core i5 8 GB RAM Windows 10. Simpan dan generate laporan sama hasil yang diharapkan adalah simpan kurang dari 2 detik, generate kurang dari 2 detik. Hasil yang terjadi adalah simpan 0,7 detik, generate hanya 48 detik. Selanjutnya ialah menggunakan perangkat Lenovo iPad Gaming Intel Core i5 8 GB RAM Windows 11. Simpan kurang lebih kurang dari 2 detik, generate kurang dari 2 detik per menit. Simpan 0,6, generate 40 detik. Selanjutnya adalah ada Asus TUF. Asus TUF ini ialah menyimpan secepat 0,7 detik dan generate 47 detik. Selanjutnya ialah layout halaman menggunakan laptop HP 14S Fox AMD Ryzen 3,8 AMD Ryzen 3 8 GB RAM Windows 11. Akses halaman utama dan login. Hasil yang diharapkan ialah meload kurang dari 3 detik. Hasil yang terjadi ialah 2,5 detik. Responsif terhadap browsing, menu dan filter. Semua perangkat di atas diuji. Navigasi antar menu, filter, daftar data, tidak ada lag. Perpindahan halaman kurang dari 1 detik. Ekspektasi kita navigasi lancar ialah kurang dari 1 detik juga. Benar. Multitasking ringan, software aktif dengan Lenovo Lock dan Asus TUF bergerak di waktu yang bersamaan, jalankan software dengan menjalankan software plus browser dan juga Excel. Hasil yang diharapkan ialah software yang kita buat tetap responsif dan tidak crash, walaupun membuka aplikasi yang lain seperti browser dan juga Excel. Hasil yang terjadi ialah lancar dan responsif. Nah, selanjutnya ialah pengujian keamanan. Login dengan akun tidak valid. Proses table yang diuji ialah table user. Skenario-nya ialah dengan menginput username dan password salah, gagal login tampil pesan error. Hasil testingnya ialah gagal login. Sesuai kesimpulannya. Selanjutnya ialah register. Register pengguna baru sama yang diuji ialah table user. Isi form register lalu submit data apakah tersimpan ke login yang kita harapkan. Hasilnya ialah register berhasil dan sesuai. Data masuk juga ke dalam database user, ke dalam table user maksud saya. Akses fitur admin oleh user biasa.
hak akses login sebagai user, akses halaman admin, akses ditolak atau redirect ke dashboard, akses di blok hasil testingnya, link simpannya sesuai. Selanjutnya ialah ada XXS injection di form tujuan wisata atau tujuan buku. Skrip dijalankan, karakter skrip berbahaya dijalankan. Upload file selain gambar, password disimpan tanpa enkripsi, cek kalau password di dashboard. Sesi pengguna habis, user, atau session logout, berarti keluar otomatis. Selanjutnya adalah ada UAT, yaitu User Acceptance Testing, yang kita uji bersama klien. Adapun ya tabel kandidat user digunakan untuk mencatat siapa saja yang akan menguji aplikasi, lengkap dengan bagian fitur, tanggung jawab, dan melakukan pembagian tugas. Tujuannya ialah menetapkan siapa yang bertanggung jawab, membagi tugas, memastikan semua sistem diuji dengan baik dan tepat. Adapun ialah nama penguji adalah Cecep, Pasep, Manto, Pajumanto, Sinta, Burina. Divisinya ialah mahasiswa, admin, melakukan adapun Cecep menguji melakukan peminjaman, mengembalikan, memperpanjang masa pinjam serta menilai kemudahan pengguna aplikasi sebagai pengguna umum. Pasep melakukan validasi dan persetujuan terhadap transaksi peminjaman, pengembalian dan perpanjangan serta mengelola data buku dan penggunanya. Mantok menguji keamanan sistem, login dan pendaftaran akun serta membatasi akses sesuai dengan peran user biasa. Pak Jumanto melakukan pengujian login admin, pendaftaran akun, dan hak akses admin serta pengaturan sistem berdasarkan level user. Cinta menguji fitur pencarian, melihat, dan mencoba input tidak valid pada form peminjaman untuk melihat respon sistem. Rina mengelola koleksi buku, tambah edit hapus, menguji pencatatan laporan bulanan, dan memverifikasi akurasi data transaksi di laporan. Adapun schedule yang telah kita buat ialah pada tanggal 10 Juni diuji oleh Cecep, uji login registrasi, login, keterangan pengguna mahasiswa, peminjaman, juga diuji oleh Cecep, perpanjangan UI UX, diuji oleh Cecep, ada Manto, seperti ini ya tabelnya, bisa kita lihat saja. Ada nomor, tanggal, nama penguji, aktivitas pengujian, modul yang diuji, setelah keterangannya, dia sebagai apa role-nya. Dia sebagai mahasiswa atau admin. Pengujian sistem dari use case. Pengujian berdasarkan use case adalah proses untuk mengevaluasi berdasarkan sistem merespons skenario interaksi yang telah dirancang. Sesuai dengan dokumen SLS dan SDD, setiap fitur diuji menggunakan dua jenis, yaitu data valid, data input dengan valid, dan data input tidak valid. Setiap pengujian melibatkan data atau input yang dimasukkan oleh pengguna, hasil yang diharapkan dari sistem, hasil aktual saat pengujian dilakukan, kesimpulannya jalan cuma dua, yaitu diterima atau ditolak. Adapun tabel pengujian dengan masukkan data yang benar ialah seperti ini. Login, verifikasi akun, pengguna login ke sistem, username dan password, prosesnya verifikasi kredensial, akses ke sistem. Kasus uji. Adapun survei kebutuhan non fungsional, petunjuk pengisian berdasarkan skala 1, 2, 3, 4, 5. Surveinya ialah kemudahan dalam penggunaan. Bisa kita lihat, aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang, navigasi pada aplikasi jelas dan mudah, diisi oleh user, karena user yang memakai sistem kita. Dan yang di atas ini adalah pengujian dengan memasukkan data dan juga memasukkan data yang benar dan juga data yang salah. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang menyinggung, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.